Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam semua keadaan sehat-sehat ya. Hari ini saya Diaken Polber Simanjuntak, Majelis BPB Horeb Jemaat Sektor Matius. Hari ini akan memimpin saat teduh online kita. Sebelumnya kita siapkan Alkitab kita dan kita buka di Roma 13 ayat yang 8 sampai dengan yang ke-10. Kita berdoa sebelum membaca Alkitab kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setiamu Kau membangunkan kami pagi ini dengan badan yang sehat dan tenaga yang lebih segar, dan kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelum kami melangkah melanjutkan aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau mempelajari firman-Mu yang nantinya akan menjadi pedoman hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dan mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan nyata kami. Inilah doa kami Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita baca sama-sama Roma 13 ayat 8 sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tema renungan kita hari ini adalah kewajiban harus dilakukan. Adik-adik tahu kan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau yang harus dilaksanakan. Nah, saya yakin adik-adik pasti pernah membeli sesuatu, entah itu makanan ataupun mainan. Nah, ketika adik-adik membeli makanan atau mainan, adik-adik pasti harus membayar dengan sejumlah uang. Misalnya, ketika adik-adik membeli bakso, dibayar dengan sejumlah uang, taruhlah misalnya 15.000. Membeli mobil-mobilan atau boneka, dibayar dengan uang 20.000. Nah, ketika adik-adik membayar, itu berarti adik-adik sudah melakukan kewajiban. Dan uang yang adik-adik bayarkan tadi adalah hak bagi si penjual. Nah, itu adalah salah satu contoh hak dan kewajiban yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam jual beli. Tapi adik-adik tahu enggak bahwa dalam hidup kita ini ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, ataupun tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Bahkan nyawa kita sekalipun tidak bisa membayarnya. Apa itu? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu tidak? Sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Itulah yang disebut dengan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa tidak bisa dibeli dengan apapun? Karena keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma bagi semua orang percaya. Tuhan Yesus membayar lunas keselamatan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus memberi keselamatan bagi kita, meskipun itu bukan hak kita sebagai manusia yang berdosa.
yang tidak layak di hadapan Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus rela menanggung harga keselamatan dengan pengorbanannya di kayu salib, semata-mata karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sebenarnya Tuhan berhak menghukum kita, orang-orang yang berdosa ini. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Justru kita diselamatkan karena Tuhan Yesus itu adalah kasih. Adik-adik, dalam bacaan kita tadi, Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10 itu menjelaskan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita pun sepatutnya harus mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan nyata setiap hari. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10 ini menekankan bahwa kita harus saling mengasihi. Bahkan dikatakan kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan juga kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Nah, oleh sebab itulah adik-adik, kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan adalah respons atau jawaban atas karunia keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk nyatakan kasih itu dalam perilaku kita setiap hari. Karena saling mengasihi adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari tunjukkan kasih Tuhan bagi semua orang, mulai dari keluarga kita, yaitu mama, papa, kakak, atau adik-adik, teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, teman-teman di lingkungan rumah tempat tinggal kita. Tunjukkanlah kasih itu setiap saat. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Adik-adik, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita untuk satu tujuan, yaitu Tuhan menginginkan kita selalu hidup dalam kasih dan selalu menjauhi kejahatan. Jadi, janganlah melanggar perintah Tuhan dan lakukanlah hukum kasih itu. Apa hukum kasih itu? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, mampu tidak melakukan ini? Pasti mampu dong. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yuk, kita lakukan mulai dari sekarang ya. Jangan lelah berbuat kasih kepada siapapun di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, renungan kita sudah selesai dan mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang Kau berikan bagi kami hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Mampukan kami Tuhan agar kami boleh melakukan hukum kasih-Mu ini dimanapun kami berada setiap saat keberadaan kami, baik di keluarga, di sekolah, di gereja, di lingkungan tempat tinggal kami, bahkan dimanapun orang-orang yang tidak kami kenal pun harus kami kasihi. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dadah, sampai ketemu lagi di
lain kesempatan.